Fadil. Ya, kembali kita tergabung bersama Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Pak Adip. Pak Adip. Mohon maaf ada gangguan ya. Pak Adip, ya oke, baik. Nah, sekarang saya sudah bisa mendengar suara Pak Adip. Pak Adip, tadi saya sempat menanyakan terkait dengan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini tentunya akan berpotensi membuat klaster baru, yaitu klaster demonstrasi. Nah, ini Anda melihat seberapa besar ini akan menjadi ancaman? Ya, jadi pada dasarnya yang perlu kami sampaikan, saat ini kita belum lepas dari sebuah kondisi terkait dengan COVID ini. Rate of transmission kita juga masih tinggi, kemudian positive rate kita juga masih tinggi, sehingga potensi daripada penularan itu pun saat ini masih tinggi. Sehingga dalam kondisi-kondisi saat ini, seperti yang selalu kita sampaikan, dan saya kira pemerintah juga sampaikan, bahwa masyarakat harus mematuhi protokol, diantaranya adalah 3M, jaga jarak, memakai masker, dan kemudian mencuci tangan. Sehingga pada satu kondisi di mana saat ini kita belum selesai dengan pandemi COVID, ditambah dengan sebuah kondisi-kondisi berkumpulnya massa, yang kemudian tidak menjaga jarak, tidak memakai masker, maka ini akan menjadi satu potensi sumber penularan yang bukan tidak mungkin dalam waktu 1-2 minggu ke depan, ini bisa berdampak pada angka positif yang mungkin akan semakin tinggi, dan bukan tidak mungkin juga angka kemudian kejadian yang sakit pun juga akan bisa semakin tinggi. Jadi ini perlu menjadi perhatian bahwa kita belum selesai dengan pandemi COVID ini, resiko penularan COVID kita saat ini saya kira di seluruh Indonesia pun juga masih tinggi, jadi perlu menjadi perhatian buat semua. Ya, itu dia. Nah, ini kan dengan adanya aksi kemarin, dengan berarti ini sama saja adanya kerumunan seperti itu. Nah, bagaimana tracing yang harus dilakukan tentunya oleh pemerintah pastinya untuk mencari tahu atau mengejar terkait dengan data-data atau tracing ini? Ya, saya kira tracing dalam artian kondisi yang sebuah demonstrasi seperti ini akan sulit mungkin bagi kita. Artinya petugas kesehatan di daerah juga akan sulit karena tidak pernah ada yang namanya daftar demonstran itu kemudian nama-namanya ada di kita, gitu. Sehingga perlu kita sampaikan sekarang pada masyarakat atau yang kemarin ikut terlibat dalam aksi-aksi kemarin, maka apabila dalam 1-2 minggu ini ada gejala-gejala, maka tentunya yang bisa kita katakan ya mereka harus segera untuk kemudian melaporkan. Untuk kemudian apakah itu kemudian melakukan suatu isolasi mandiri atau isolasi di tempat yang memang untuk karantina, ataukah apabila ada keluhan segera datang ke fasilitas kesehatan gitu. Jadi ini terus terang kita akan kondisi ini benar-benar akan mempersulit, memperberat para teman-teman yang saat ini bekerja di benteng terakhir di fasilitas kesehatan dan teman-teman yang petugas-petugas tracing dan testing juga. Oke, baik Pak Adip, ini kalau kita lihat ya terkait dengan demo kemarin atau aksi demo yang terjadi beberapa hari kemarin ini seakan kontras dengan kondisi pandemi yang tak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dalam kondisi saat ini, apa tentunya yang harus dilakukan jika demonstrasi memang terpaksa harus dilakukan? Ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa kondisi demonstrasi itu menjadi ada namanya protokol untuk demonstrasi. Artinya kami dari petugas kesehatan, tenaga kesehatan, dan secara medis, saya tidak bicara dalam sebuah konten yang saat ini disuarakan, tapi saya bicara dalam aspek medis, bahwa kita tahu kondisi-kondisi pada saat itu berkerumun itu menimbulkan risiko yang sangat tinggi dari sumber penularan. Jadi kalau kemudian pilihannya apakah ada demonstrasi yang kemudian sesuai dengan protokol, saya kira buat saya sulit atau bahkan kita katakan tidak ada pilihan untuk demonstrasi yang sesuai dengan protokol kesehatan karena kerumunan dalam kondisi-kondisi demonstrasi itu akan menjadi sebuah sumber penularan yang ini akan bisa kita lihat pada 1-2 minggu ke depan. Ya kami berharap ini tidak terjadi, tapi secara medis ini ada sebuah risiko yang kita harus hadapi dalam waktu 1-2 minggu ke depan.
Baik, terakhir dari Anda Pak Adip, apa yang memang harus dilakukan? Mungkin antisipasi apa yang harus dilakukan pemerintah jika ini memang akan menjadi sebuah klaster baru lagi, yaitu klaster demonstrasi, dan mungkin apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat untuk memutus penyebaran COVID-19 ini? Ya, artinya saya perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa pandemi COVID di Indonesia ini belum selesai. Kita juga belum bisa katakan bisa mencapai puncak atau sudah mencapai puncak. Sehingga protokol-protokol kesehatan itu benar-benar harus dipatuhi. Dalam sebuah referensi ilmiah pun sudah jelas mengatakan apabila menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan itu bisa menurunkan resiko transmisi penularan yang cukup besar. Artinya bisa sampai ke arah 80-90%. Hingga apabila ada aktivitas-aktivitas yang kemudian bisa memicu untuk kemudian itu tidak bisa dipatuhi, maka itu akan menjadi sebuah potensi. Jadi sekali lagi ini sebuah himbauan yang kami sampaikan kepada masyarakat untuk tetap melakukan protokol-protokol kesehatan dalam segala aspek kehidupannya. Karena kita sudah melangkah pada sebuah adaptasi kehidupan baru, di mana kita harus benar-benar menjalankan aktivitas, tetapi dengan tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan, baik oleh kami ataupun oleh pemerintah. Baik, baik. Terima kasih Pak Adip, terima kasih atas waktu dan juga penjelasannya dalam prime time kali ini. Pemirsa, Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, M. Adip Kumaydi.